Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Jangan lupa, mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup kita begitu singkat dan hanya satu kali, jadi harus menjadi inspirasi. Inspirasi hari ini adalah tentang kesederhanaan. Saya hari ini adalah hari yang kedua berada di Lourdes, Prancis, tempat Bunda Maria menampakkan diri kepada seorang gadis sederhana yang bernama Bernadette Soubirous. Tempat ini terus-menerus dikunjungi oleh berbagai pengunjung, yaitu orang-orang yang percaya kepada Kristus dan Bunda Maria, Gereja Katolik dari seluruh dunia, tanpa musim. Memang ada high season, ada low season, tetapi sepanjang tahun orang datang ke tempat ini, dan sudah dimulai sejak pertama kali terjadi penampakan di sini, tahun 1858. Itu berarti sudah ratusan tahun. Bukan karena ada tren tertentu, tetapi memang ada sesuatu yang menarik orang-orang untuk datang ke tempat ini. Yang terutama tentu mukjizat, keajaiban yang terus terjadi. Kehadiran Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan hadir dalam kesederhanaannya lewat Bunda Maria, menyembuhkan banyak orang, memberikan mukjizat sekaligus peneguhan bahwa Tuhan selalu mengasihi kita, tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun trennya berubah, meskipun teologi, filsafat, ilmu pengetahuan berkembang, tetapi Tuhan hanya tahu mencintai kita secara sederhana. Karena itu, apapun yang terjadi perkembangan dunia ini, kehadiran Tuhan tetap memikat banyak orang, terutama di Lourdes ini. Di Lourdes ini adalah sebuah konfirmasi bahwa Tuhan hanya ingin menyatakan kepada kita bahwa Ia mengasihi kita tanpa batas. Melalui Bunda Maria, Tuhan mau mengatakan kita pinter, bodoh, atau apapun menurut penilaian manusia, di mata Tuhan tetap dicintainya. Karena itu Tuhan justru menunjukkan bahwa Tuhan bisa ditemukan dalam kesederhanaan. Bunda Maria menampakkan diri kepada gadis bersahaja Bernadette Soubirous. Sungguh-sungguh gadis desa, bukan gadis yang pintar sekali, tetapi yang tulus, yang penuh kasih. Menunjukkan dan menandakan bahwa kesederhanaan tanpa tambahan banyak hal, studi, pengetahuan, pelajaran, banyak hal, manusia tetap berarti. Karena manusianya, karena eksistennya, karena dia diciptakan oleh Allah dalam kepenuhannya. Diciptakan oleh Allah sebagai ungkapan cinta Tuhan sendiri, serupa dan segambar dengan Allah. Jadi menjadi manusia saja dalam kesederhanaannya sudah luar biasa di mata Tuhan. Kita mesti kembali lagi ke sana. Menghargai, menghormati pribadi manusia sebagai pribadi. Apapun pekerjaannya, bagaimanapun juga tingkat kepandaiannya. Sebagai pribadi dia sangat berarti di mata Tuhan, yang mestinya juga berarti di mata kita. Karena itu ketika pada waktu itu ada diskusi hebat para ahli, para teolog tentang Maria dikandung tanpa noda dosa, Tuhan tidak menurunkan perwahyuannya dengan sebuah penjelasan yang sangat memuaskan berkaitan dengan kehebatan manusia menjelaskan tentang Maria yang dikandung tanpa noda dosa, tetapi justru menampakkan diri kepada gadis bersahaja dan mengatakan, akulah yang dikandung tanpa noda dosa. Lalu diskusi selesai, karena bukan karena argumentasi bahwa Maria dikandung tanpa noda dosa, tetapi Maria sendiri yang menampakkan diri dan menyatakan memang dia yang dikandung tanpa noda dosa.
Dan karena itu tidak ada diskusi, karena adalah sebuah pengalaman. Dan itu dialami oleh gadis sederhana yang tidak mengerti apa-apa tentang pandangan berbagai macam teolog tentang Maria yang dikandung tanpa noda dosa itu. Tetapi mengalami langsung, berjumpa sendiri dengan sang bunda yang dikandung tanpa noda dosa itu. Maka diskusi selesai. Tidak ada lagi diskusi di mana menemukan teks-teks yang bisa mendukung tentang Maria dikandung tanpa noda dosa. Tidak perlu, karena orangnya sendiri sudah menyatakan begitu. Itulah kesederhanaan. Dalam kehidupan ini banyak hal yang tidak bisa dipikirkan, juga melampaui pemikiran, tetapi bisa dialami. Dan sekarang justru tantangan kita adalah mengalami saja, hidup sepenuhnya. Bukan berpikir tentang kehidupan ini. Karena seringkali ketika pikiran kita mengendap, justru kejernihan batin menjadi lebih tajam. Justru keputusan-keputusan lebih tepat. Dan di situ kita bertemu dengan Tuhan yang bertahta di dalam hati kita. Maka kita perlu makin hari makin sederhana. Sehingga kita makin bisa mensyukuri kehidupan ini. Dalam kesederhanaan kehidupan ini sudah menakjubkan. Kapan terakhir kali Anda takjub terhadap kehidupan ini seperti anak kecil? Ketika seorang anak kecil menyaksikan kupu-kupu yang terbang, dia sungguh-sungguh terpukau. Pandangannya tidak bisa dialihkan pada hal yang lain. Demikian juga ketika mendengar suara burung yang berkicau, yang ada adalah ketakjuban. Ketakjuban akan kehidupan. Dalam kesederhanaannya kita justru melihat hidup yang menakjubkan itu. Maka kapan Anda terakhir kali takjub terhadap kehidupan Anda sendiri? Anda menakjubkan, pasangan Anda menakjubkan. Kapan Anda takjub terakhir kali terhadap pasangan? Seperti dulu pertama kali, dan Anda berusaha untuk selalu bisa dekat dengannya. Ketakjuban itu ada dalam kesederhanaan, dalam kehidupan, yang memang hanya bisa dialami langsung, bukan dipikirkan. Atau melalui filter pikiran yang kadang-kadang sudah memuat label baik, buruk, benar, salah. Tuhan datang pertama-tama untuk menebus kita dari pengetahuan baik dan buruk, tetapi dari kesadaran bahwa kita begitu dicintai oleh Tuhan sehingga kita bisa membalas kasih-Nya, hidup sepenuhnya, memberikan diri sepenuhnya, dan menghayati setiap kehidupan ini dengan rasa syukur. Yang dilukiskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13 tentang kasih, siap menerima segala sesuatu, menanggung segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Kita bisa menerima apa saja karena di belakang itu ada keyakinan bahwa Tuhanlah Sang penyelenggara kehidupan yang bijaksana. Di dalam kesederhanaan kehidupan itu, di sanalah terletak ketakjuban, kehidupan yang menakjubkan itu. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.